Halo, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini kita harus happy, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kita bersyukur sekali. Ada dua hal yang kita syukuri, teman-teman. Yang pertama, yaitu kita tanggal 20 Mei kemarin itu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan kita berharap momentum kali ini kita bisa pakai untuk benar-benar bangkit dari keterpurukan. Bapak Jokowi mengatakan kita harus bangkit melawan pandemi coronavirus dan kita menang. Itu oke. Tapi ada yang lebih daripada itu, yaitu kita harus bangkit melawan ketidakadilan. Ya, kita harus bangkit melawan ketidakbenaran. Kemudian kita harus bangkit melawan semua hal-hal yang bisa mendatangkan malapetaka bagi bangsa ini. Kita harus bangkit, memegang teguh, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita bangkit untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, cinta kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita. Teman-teman, 113 tahun kita memperingati, ya, yang ke-113 tahun kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Rasanya kita menjadi sangat malu sekali di usia Hari Kebangkitan Nasional yang 113 tahun ini, ternyata banyak hal yang belum bisa kita lakukan. Ya, kita belum bangkit dari ketidakadilan. Kita belum bangkit dari mental, ya, mental yang terjajah. Terjajah seperti apa? Terjajah dari dogma-dogma, dari nilai-nilai yang tidak membawa kita kepada kemajuan. Mari kita jadikan perayaan 113 tahun Hari Kebangkitan Nasional untuk kita bangkit, ya, dari keterpurukan, baik secara mental maupun secara pemikiran. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal lagi yang harus kita syukuri adalah kemarin, tepat pada tanggal 21 Mei 2021, Israel menyetujui untuk meletakkan senjata. Kita bersyukur dan berterima kasih sekali kepada negara-negara yang sudah berhasil melakukan mediasi, ya, terhadap Israel, yaitu USA dan negara-negara Uni Eropa. Kita tahu bahwa USA, Uni Eropa itu adalah negara-negara yang sangat dekat hubungannya dengan Israel. Tentunya kalau kita bersahabat dengan Israel, tentunya dia akan mempertimbangkan apa yang kita usulkan. Jadi berhubung negara-negara Uni Eropa dan Amerika adalah sahabat-sahabat dari Israel, tentunya usul dari mereka dipertimbangkan dan kita bersyukur diterima. Sehingga Israel mau meletakkan senjatanya untuk berhenti memberikan serangan balasan terhadap Hamas. Karena yang jadi korban di sana adalah rakyat sipil, ya. Rakyat sipil, rakyat Palestina. Nah, sementara Hamasnya, para pemimpinnya dan sebagainya itu mungkin sudah menyelamatkan diri, udah ngacir kemana begitu, ya kan? Nah, paling prajurit-prajuritnya yang masih tersisa di sana. Nah, tapi rakyat Palestina
itu mengalami langsung ya dampak dari perperangan yang dicetuskan oleh organisasi teroris Hamas ini. Di Indonesia, di media Indonesia saya dengar sedikit beritanya diplesetkan ya, bahwa Palestina merayakan kemenangan ya. Rakyat Palestina turun-turun ke jalan untuk merayakan kemenangan. Ya, jadi Hamas mengklaim dia menang atas Israel. Sudah sekian banyak korban berjatuhan. Ratusan ya rakyat sipil Palestina menjadi korban. Begitu banyak gedung-gedung yang hancur, infrastruktur, jalan-jalan yang hancur, ya. Dan dia tetap mengklaim Hamas menang. Ya, silahkan saja, ya. Tetapi tetap dalam perperangan sebenarnya tidak ada yang menang. Karena dua-duanya jatuh korban. Ya begitulah ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Ya, yang penting perang sudah berhenti dan kita juga berharap suasana ya di negara kita kembali pulih. Kembali pulih. Ya, jangan terbawa arus emosional ya yang merugikan diri kita sendiri. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan ya dari viewer saya. Beliau ini meminta saya untuk menanggapi apa yang sedang terjadi di Indonesia dengan siswi SMA ya yang dikeluarkan, dipecat dari sekolahnya karena membuat konten di TikTok yaitu dengan ujaran kebencian atau penghinaan katanya terhadap Palestina. Teman-teman, sebagai seorang ibu dan saya juga sebagai seorang pendidik ya, saya mantan dosen, tentunya saya sangat ikut prihatin ya, ikut prihatin dengan kejadian ini. Begitu. Seorang siswi harus kehilangan masa depannya gara-gara karena mungkin saat itu sangat emosional ya, mengungkapkan emosinya melalui media sosial TikTok sehingga membuat beberapa orang tidak nyaman, teman-teman ya. Yang dihina atau yang dijadikan objek ujaran kebencian adalah negara Palestina, tapi yang menghukum siswi ini adalah negara Indonesia. Indonesia tidak berpikir panjang untuk mengorbankan seorang siswi dan menghancurkan masa depannya demi sebuah negara antah berantah yang tidak ada pengaruh langsung terhadap Indonesia. Ini sangat miris. Miris sekali dan sangat menyedihkan. Karena kalau bicara ujaran kebencian, bicara hina menghina, Indonesia ini gudangnya.
bukan 1-2. Teman-teman, dalam menanggapi kejadian ini, saya ingin menanyakan satu hal saja, yaitu dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya apa sehingga polisi mengamankan siswi tersebut dan sekolah memecat dia dari dunia pendidikan? Setahu saya, sejauh yang saya selidiki, itu tidak ada di dalam KUHP, ya. Ketika seseorang menghina negara asing, dia dikenakan hukuman. Bahkan ini juga bukan hanya terjadi dengan siswi ini, tapi juga ada sebelumnya seorang pemuda dari Mataram, kalau tidak salah. Itu dia juga memposting video, ya, yang dikategorikan menghina negara Palestina, dan dikatakan bahwa diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Wow. Luar biasa, ya. Nah, jadi hukum apa yang dipakai? Dasar hukumnya apa? Begitu, ya. Selama itu tidak diatur di dalam kitab undang-undang, ya, hukum pidana, itu tidak bisa dikenakan sanksi. Begitu. Dan kalaupun misalnya seandainya pun ada pasal yang mengatur itu, dan itu harus berlaku bagi semua tindakan yang menghina negara asing, bukan hanya Palestina, termasuk juga mereka-mereka yang menghina Israel, yang menghina Jepang, yang menghina Amerika, yang menghina Jerman, yang menghina Papua Nugini, menghina Malaysia, dan sebagainya. Dan bahkan di dalam hukum internasional juga, sejauh yang saya dengar, tidak ada, ya. Ada warga negara Amerika misalnya menghina Indonesia, atau jangan jauh-jauh, ya, warga negara Malaysia, ya, menghina Indonesia. Wow, itu dari dulu, ya. Ungkapan Indon untuk Indonesia itu sebuah penghinaan bagi Indonesia, ya. Di Malaysia sebutan Indon bagi warga negara Indonesia itu sangat merendahkan. Tapi belum ada tuh, ya, kedengaran warga Malaysia dihukum, ya, oleh negaranya, dipenjarakan gara-gara menghina Indonesia. Belum pernah mendengar saya, ya. Dan juga selama saya hidup di bumi Indonesia ini, baru kali ini saya melihat ada anak bangsa, apalagi itu remaja, ya, masih dalam perkembangan, ya, dalam segala hal itu masih dalam berkembang, tahap berkembang. Namanya remaja itu masih mencari jati diri. Yang namanya remaja itu masih dalam proses pembelajaran. Yang namanya remaja bisa mengekspresikan perasaannya dalam berbagai cara. Bisa diamankan polisi, ya, gara-gara dia mengekspresikan pemikirannya, perasaannya di dalam sebuah video, ya, dalam konteks suasana yang melanda dunia, ya, beberapa hari ke belakang, yaitu dengan adanya konflik Palestina dengan Israel. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,
mari kita berpikir jernih dan dewasa. Jika memang Indonesia mau berlaku adil, ya, dalam pasal-pasal penghinaan, ujaran kebencian, mari tegakkan dengan setegak-tegaknya. Karena siswi yang kelas 2 SMA ini, ya, yang bernama Martaria Simbolon, ya, Martaria Simbolon kalau tidak salah namanya, yaitu seorang siswi SMA Negeri 1, ya, di Bengkulu Tengah, teman-teman. Dibandingkan, ya, dengan ujaran kebencian yang diucapkan oleh seorang Abdul Somad, Yahya Waloni, kemudian Rizik Syihab, ya, tidak ada apa-apanya. Martaria Simbolon menghina negara lain, nun jauh di sana, ya, dan tidak ada hubungan langsung secara tidak ada hubungan langsung yang bisa mempengaruhi Indonesia dengan adanya negara Palestina itu. Tidak ada. Ya. Kalau saya boleh tahu, sudah berapa banyak sih sumbangsih Palestina terhadap Indonesia sampai hari ini? Ada tidak sumbangsih Palestina terhadap kemajuan negara Indonesia? Ada tidak? Atau jangan-jangan sebaliknya, Indonesia sudah banyak berbuat untuk Palestina. Yang dilihat, ya, dalam mindsetnya orang Indonesia, Palestina adalah sebuah negara yang sedang terjajah. Walaupun pada dasarnya, pada faktanya, Palestina itu negara merdeka, bukan terjajah. Ya, begitu banyak bantuan mengalir ke sana, begitu banyaknya empati yang mengalir ke Palestina. Tetapi satu orang, Martaria Simbolon, melawan arus mayoritas dan diekspresikan, ya, di dalam video itu, membuat dia harus kehilangan masa depannya. Karena saya tahu sekolah menengah negeri 1 itu pasti itu sekolah menengah favorit di kota itu. Saya garansi itu sekolah favorit, sekolah negeri favorit. Tidak mudah untuk masuk sekolah menengah negeri yang favorit di sebuah kota. Tidak mudah. Pasti saringannya sangat ketat. Pasti anak-anak yang berprestasi yang bisa masuk ke situ, bisa lolos di sekolah negeri. Apalagi kalau saya lihat Martaria ini minoritas, ya. Jadi saya kira ini terlalu berlebihan dan lebay. Ya. Ibarat seorang ibu, ya. Ibarat seorang ibu, dia rela mengorbankan anak kandungnya, ya, demi simpatiknya, ya, demi kecintaannya dengan tetangga yang sangat jauh, tetangga yang sangat jauh, begitu. Yang bahkan tetangga ini selalu merepotkan dia justru. Begitu, ya, justru sering merepotkan dia begitu. Sering saja dapat musibah tetangga ini dan selalu dia membantu. Ya. Tetapi ketika anak kandungnya sendiri suatu ketika, ya, lepas kontrol,
Dan mungkin pasti ada penyebabnya juga, tidak mungkin ada penyebabnya. Mungkin si tetangga ini suka membuat dia jengkel, ya kan? Nah, suatu ketika si putri ini berbuat sesuatu yang menghina tetangga yang jauh itu. Begitu. Si ibu alih-alih dia berpikir panjang, mengapa anaknya sampai berbuat demikian kepada tetangga itu yang selalu dia tolong, yang selalu dia berikan support. Alih-alih dia memikirkan mengapa anaknya sampai berbuat demikian, malah si anak ini tanpa tendeng aling-aling dipecat, diusir dari rumahnya. Begitu. Diusir dari rumahnya sendiri. Demi tetangga yang jauh itu, yang selalu merepotkan dia. Dan tidak ada harapan, ya. Dari tetangga itu apa yang diharapkan begitu? Apa yang diharapkan dari sana? Tidak ada. Tetapi dia tanpa berpikir panjang, ya, tanpa berpikir panjang dan sangat gegabah mengusir anak kandungnya sendiri dari rumahnya. Nah, kira-kira seperti inilah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Ibu Pertiwi pasti sangat berduka. Pasti sangat berduka dengan apa yang terjadi sekarang ini. Di mana rasa nasionalisme di negara ini sudah terkikis hampir habis. Tidak bisa lagi membedakan, ya, mana darah daging sendiri, putri-putri Ibu Pertiwi, ya, dengan siapa begitu di luar sana yang non jauh di sana yang tidak ada hubungannya. Tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan faedah bagi Ibu Pertiwi. Ingat, Martaria Simbolon. Jangan dilihat sebelah mata. Anda tidak tahu, mungkin Tuhan punya rencana dengan Martaria Simbolon ini. Mungkin ada rencana Tuhan dengan dia, ya. Tapi pupus. Tapi jangan salah. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Jangan heran jika seorang Martaria Simbolon sewaktu-waktu nanti tampil sebagai perempuan Indonesia penggerak keadilan. Karena kepahitan yang dialaminya bisa menjadi modal bagi dia untuk menggebrak semua ketidakadilan di negeri ini. Jadi 13 tahun kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita bukannya bangkit, tapi semakin terpuruk. Jiwa nasionalisme kita kemana? Bukannya semakin berkobar, tapi semakin terkikis. Tipis. Banyak anak-anak bangsa ini tidak mencintai lagi bangsanya sendiri. Tidak mencintai lagi negaranya sendiri. Pupus harapannya terhadap Indonesia. Yang ada di benaknya hanya negara lain. Khususnya negara-negara yang satu akidah dengan dia.
semua dilihat hanya asal satu agama, itulah saudaranya. Dengan mengabaikan saudara kandungnya sendiri yang ada, yang lahir, ya, yang sudah ditakdirkan lahir bersama di tanah air Indonesia ini. Tidak segan-segan dia korbankan demi orang lain yang tidak memberikan manfaat apa-apa untuk negara ini. Mari sadarlah. Satu orang anak bangsa itu sangat berharga. Anda tidak tahu masa depannya seperti apa. Mungkin dia punya cita-cita yang sangat besar. Dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Melalui tahapan-tahapan pendidikan yang dia harus jalani. Kelas 2 SMA. Harus direnggut dari impiannya. Saya berharap karena ini tidak ada dasar hukumnya, saya menghimbau kepada Menteri Pendidikan untuk melakukan sesuatu untuk Martaria Simbolon. Ingat, Martaria Simbolon bukan anak nakal, ya, yang harus dikeluarkan dari sekolah karena narkoba. Bukan anak nakal yang harus dikeluarkan dari sekolah karena tawuran. Bukan anak nakal yang harus dikeluarkan dari sekolah karena prostitusi. Dia hanya mengekspresikan pikiran dan perasaannya terhadap kondisi dunia yang sedang membara saat itu. Bukankah negara ini menjamin setiap penduduk untuk berpikir, ya, untuk berpendapat? Dia berhak punya kebebasan untuk berpikir dan berpendapat. Sudah menjadi apakah gerangan negara ini? Jika demikian, kita patut bersedih. Negara ini sudah kehilangan arah, sudah kehilangan kendali, sudah mau lepas dari landas. Pondasinya sudah goyang. Tiang-tiangnya sudah rapuh. Martaria Simbolon diizinkan Tuhan demikian untuk menguji Indonesia. Supaya semuanya sadar bahwa bangsa ini sedang menuju kehancuran. Cepatlah gunakan momentum Hari Kebangkitan Nasional ini untuk segera sadar dan bangkit. Saya melihat Martaria Simbolon adalah seorang pahlawan. Dia dipakai Tuhan untuk menguji Indonesia, untuk menyadarkan Indonesia ini. Bahwa Indonesia sudah menuju kehancuran. Tidak jelas lagi, hukum tidak dipandang lagi sebagai sesuatu yang mendasari setiap tindakan. Ingat, Tuhan
sangat mencintai hukum. Dan Tuhan sangat mencintai keadilan. Kalau dua hal ini dilabrak oleh sebuah bangsa, umurnya tidak akan lama lagi. Pasti akan terjun bebas menuju kehancuran. Akhir kata, kembali saya berpesan kepada Menteri Pendidikan, yuk turun tangan dalam kasus ini. Dan tunjukkan bahwa Indonesia lebih layak untuk dicintai. Saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air lebih layak untuk dikasihi. Daripada yang antah berantah di luar sana. Saya kira sekian dulu dari saya kali ini. Semoga kita semua menyadari bahwa kita banyak PR. PR kita sungguh-sungguh luar biasa yang harus kita selesaikan. Teman-teman, tetap dukung channel Nova Rina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Semakin diserang, semakin kuat. Maranatha.